Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera, salam sukacita. Puji Tuhan kita bisa jumpa lagi untuk mendengar firman Tuhan, mendengar kuasa firman Tuhan yang boleh merupakan kekuatan bagi kita. Saya berharap Bapak Ibu keadaannya sehat dan baik-baik saja, karena Tuhan itu setia, apapun yang terjadi, tetap kita setia juga. Puji Tuhan, saudaraku. Hari ini kembali akan saya berkhotbah dengan tema sifat-sifat yang berbahaya. Sifat-sifat yang berbahaya. Apa saja sifat-sifat yang berbahaya tersebut, Bapak Ibu? Sebelumnya saya berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu, Bapa yang kekal yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Jikalau hari ini kembali kami boleh mendengar firman-Mu, Tuhan bentuk kami seturut kehendak-Mu untuk hidup kami sesuai rancangan-Mu yang penuh damai dan sejahtera. Berkati pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, salam jumpa lagi. Hari ini kita bicara mengenai sifat-sifat yang berbahaya. Sifat-sifat yang berbahaya ini Bapak Ibu adalah sumber kerusuhan, sumber kerusakan, sumber kerasukan, sumber kekacauan, sumber kemalangan, sumber berbahaya bagi yang memilikinya juga bagi orang lain. Jadi dengan demikian gambarannya Bapak Ibu, berarti kita tidak boleh mempunyai sifat-sifat ini, atau kita tidak boleh mempunyai sifat-sifat tersebut. Jikalau kita mempunyai sifat tersebut, Bapak Ibu, dipastikan kita adalah sumber masalah, sumber kekacauan juga bagi orang lain. Orang Kristen sesungguhnya pantang mempunyai sifat ini, Bapak Ibu, karena Alkitab yang mengatakan hal tersebut. Kalau Bapak Ibu ingin hidupnya penuh damai dan sejahtera, singkirkan sifat-sifat ini di dalam kehidupanmu seumur hidupmu. Dengan demikian Allah yang sumber damai sejahtera, yang melampaui segala akal akan memelihara kamu. Jadi jelas Bapak Ibu. Nah, sifat-sifat apa saja yang berbahaya bagi diri kita dan juga bagi orang lain? Iya kan saudaraku. Yang pertama adalah sifat intimidasi. Sifat intimidasi. Sifat yang menghakimi, sifat yang senang sekali menyalahkan orang lain, sementara dia lupa di dalam dirinya adalah sumber kesalahannya tersebut. Nah, saya mempelajari ini adalah sumber nilai kebodohan Bapak Ibu. Satu nilai kebodohan yang dilakukan orang tersebut apabila mempunyai sifat intimidasi. Saya ambil ayatnya dalam Yohanes 8 ayat 4 sampai 11. Yohanes 8 ayat 4, demikian firman Tuhan. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara perhatikan ayat-ayat ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita dapat pengertian yang sangat luar biasa terhadap nilai-nilai intimidasi.
Ahli Taurat ini saudaraku dan orang Farisi paling ahlinya kalau intimidasi orang Bapak Ibu. Paling ahlinya mereka mengintimidasi. Iya kan? Dan sampai-sampai Yesus pun, Tuhan pun mereka coba untuk dicari kesalahannya. Diintimidasi untuk menyalahkan Yesus. Saudara, ini satu nilai kekonyolan sekali. Orang yang punya jiwa mengintimidasi, itu hatinya Bapak Ibu tidak tenang kalau tidak menyalahkan orang. Hatinya busuk, pikirannya jahat. Dia kan cenderung mengintimidasi dan menyalahkan orang lain sementara dia senang di situ. Bahkan cenderung menyengsarakan orang lain. Dia akan tertawa tatkala lawan yang dia untuk intimidasi itu bersedih Bapak Ibu. Iya kan saudaraku, dan pada akhirnya tidak mempunyai belas kasihan. Tidak mempunyai nilai-nilai saudaraku pengampunan. Yang ada adalah mengintimidasi, kekacauan, kekasaran, kekejaman. Kalau ini ada di sifat di kita, itu harus dibuang Bapak Ibu. Harus dibuang saudaraku. Kalau tidak dibuang itu membahayakan dirimu. Juga membahayakan orang lain. Jadi hatimu penuh kejahatan. Hatimu penuh sumpah serapah. Hatimu penuh nilai-nilai saudaraku untuk mencelakakan orang lain. Iya kan? Yang punya sifat mencelakakan orang Bapak Ibu adalah iblis. Larinya ke situ Bapak Ibu. Ini sifat iblis sebetulnya mengintimidasi. Kita tidak boleh sedemikian rupa. Makanya saudaraku dengan demikian kita perlu belajar dari apa yang Yesus katakan. Ya, di sini. Saudara lihat, pada saat Yesus didesak, diintimidasi untuk disalahkan, ya kan ada perempuan yang berzina harus dilempar batu saudaraku sampai mati. Yesus jelas mengatakan saudaraku bahwa siapa yang tidak merasa berdosa lempar terlebih dahulu. Satu nilai jawaban yang sangat tepat sekali. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa, lempar terlebih dahulu terhadap perempuan itu. Dari yang tertua, satu persatu pergi, sampai yang paling muda pergi meninggalkan Yesus. Saudara, jangan cari penyakit. Kalau sudah meninggalkan Yesus, dapatkah keselamatan? Tidak dapat keselamatan Bapak Ibu. Iya kan? Kita seharusnya tidak boleh meninggalkan Yesus. Kita harusnya terus mengkoreksi diri agar makin dekat kepada Yesus. Agar kita mengerti sumber kebenaran itu siapa. Dan kita tetap di dalam kebenaran Tuhan. Jika kita punya jiwa intimidasi Bapak Ibu, satu, ya kan, semuanya pada pergi. Mereka tidak ada di hadapan Yesus. Kalau engkau tidak ada di hadapan Tuhan, pasti tempatnya bukan di sorga Bapak Ibu. Pasti tempatnya bukan di sorga. Ya kan? Dan pasti hidupmu tidak tenang. Sebab firman Tuhan mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jangan menjauhi dirimu dari Tuhan oleh karena sifat intimidasimu. Ini Tuhan tidak suka Bapak Ibu. Tuhan tidak suka saudaraku untuk dalam kondisi seperti ini. Makanya dikatakan barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Saudaraku, satu nilai ungkapan dari Yesus Kristus kita camkan baik-baik. Kita tidak lebih baik dari orang lain. Bagaimana kita bisa sempat memperbaiki diri kita? Sementara kita, saudaraku, terus mengintimidasi orang lain yang di luar diri kita. Usil, iseng, jahat. Ya kan, saudaraku? Tidak bisa. Bahkan mempunyai sifat nilai-nilai kekejaman. Lama-kelamaan sedemikian rupa. Jadi orang melempar batu, dilempar batu sampai mati, mereka tidak peduli. Mereka tidak kasih celah untuk orang tersebut minta ampun. Seakan-akan mengutuki Bapak Ibu. Nah, ini sifat berbahaya. Jikalau Bapak Ibu punya sifat ini, harus dibuang. Tidak boleh ada sedikit pun. Tidak boleh ada sedikit pun. Sebab itu sumber-sumber malapetaka bagi hidupmu dan sumber-sumber kejahatan bagi juga orang lain. Dan di orang lain. Dan engkau adalah persoalannya membuat persoalan tersebut. Jadi di sini saudaraku, lihat akhirnya ahli Taurat dan orang Farisi mendapat malu dan akhirnya mereka pergi satu persatu meninggalkan Yesus. Tinggal yang sisa Yesus dengan perempuan itu. Kata Yesus dengan bicara perempuan itu, adakah yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan. Dan engkau pun silakan pergi, aku pun tidak menghukum kamu.
Orang yang punya sifat intimidasi tidak percaya penghakiman itu adalah hak Tuhan. Semua kita serahkan sama Tuhan, Bapak Ibu. Semua ada tabur tuai kok. Jadi biarkan saja Tuhan dengan caranya yang menghukum mereka. Bukan dari pihak kita, Bapak Ibu. Kita tidak boleh menghakimi. Kita tidak boleh, saudaraku, mengintimidasi orang, saudaraku. Paham betul? Paham bukan? Yang harus paham betul soal posisi seperti ini. Makanya ini satu nilai yang sangat luar biasa. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini satu nilai pengutusan, Bapak Ibu. Artinya adalah cara Tuhan untuk menegur, mengajar, ini sangat luar biasa. Teringat nasihat papa saya, Denny, saya cuma pesan satu sama kamu. Pesan apa? Hidup ini jangan berbuat salah. Wah, saudaraku, cuman itu satu pesan papa saya. Hidupmu jangan berbuat salah. Waduh, itu kemana-mana efeknya, Bapak Ibu. Saya berpikir merenung, bagaimana kita tidak boleh berbuat salah dan tidak bisa berbuat salah. Nah, di sini artinya gini, kamu hidup mesti hati-hati. Iya kan, mesti hati-hati, jangan berbuat salah. Wah, itu indah sekali pesan dari papa saya. Apalagi ini pesan dari Tuhan. Saudaraku, saya teringat juga soal doa pengutusan. Kalau mahasiswa tahap akhir itu sudah wisuda, tahap pengutusan, Bapak Ibu. Iya kan, saudara? Ini aja yang saya pesan. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Waduh, itu satu nilai yang luar biasa. Jadi kita nggak bisa bertingkah. Tidak bisa sombong. Tidak bisa mengintimidasi orang. Dan di situ kita kedapatan selalu mengintrospeksi siapa diri kita. Siapa Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan anugerah yang dari Kristus Yesus. Itu karena hadiah. Karena kasih karunia, bukan karena kemampuan dari kita. Nah, dari situ munculnya rendah hati. Orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Itu nilai yang pertama, kita tidak boleh mengintimidasi atau tidak boleh mempunyai sifat intimidasi. Jikalau sifat itu ada, Bapak Ibu buang jauh-jauh. Kalau Bapak Ibu tidak mau pergi dari Tuhan. Kalau tidak mau Bapak Ibu terpisah dari Tuhan. Lihat akhirnya ahli Taurat dan orang Farisi yang mengintimidasi, mencari kesalahan Alkitab, yang mencari kesalahan Yesus. Lucu sekali, Tuhan dicari kesalahannya kan jadi kacau, Bapak Ibu. Akhirnya mereka pergi dan bertolak belakang dengan firman Tuhan. Akibatnya tinggal Bapak Ibu hitung sendiri. Yang kedua, saudaraku, sifat yang berbahaya adalah intervensi. Betapa berbahaya sifat ini, Bapak Ibu. Ini juga sifat yang sangat berbahaya. Saya bacakan di Amsal 26 ayat 17 bagi yang punya sifat intervensi. Amsal 26 ayat 17, orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Saya baca ulang agar kita paham. Amsal 26 ayat 17, orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Dibayangkan firman Tuhan ini. Saya agak sedikit lucu-lucu juga ya, tetapi benar juga, saudaraku. Jadi apabila kita mempunyai sifat intervensi, ingin turut campur urusan orang lain, diibaratkan ada anjing sedang berjalan di hadapan kita, kita pegang telinganya. Apa hasilnya? Digigit. Digigit, Bapak Ibu. Jadi di sini kita perlu paham, ada koridor-koridor yang tidak bisa kita langkahi. Ada etika-etika yang tidak bisa kita turut campur atas orang lain. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu, tatkala tidak diminta untuk turut campur dalam rumah tangga orang tersebut, saya tidak mau ikut campur. Bukan saya memunculkan sifat apatis. Bukan itu maksud saya. Iya kan? Jadi artinya kecuali kita diminta untuk turut campur. Nah, itu welcome, kita datang. Atau kita urus. Itu pun juga kalau diminta. Kalau tidak diminta, biar mereka urus masing-masing. Makanya sifat intervensi ini sumber kekacauan juga pada akhirnya. Jadi kepo gitu loh. Mau tahu urusan orang. Banyak yang celaka, saudaraku, dengan sifat ini. Orang yang punya sifat ini mencelakakan dirinya juga mencelakakan orang lain.
Banyak terjadi, saudaraku, akibat sifat keponya ini, sehingga turut celaka dalam perkara-perkara orang lain. Saudara, ini berbahaya kalau kita ada sifat intervensi. Iya kan? Sehingga pada akhirnya kita pusing sendiri pada akhirnya. Iya kan? Nah, setiap kita jangan punya sifat seperti ini. Sifat intervensi, Bapak Ibu, berbahaya sekali. Iya kan? Jadi artinya taruhlah kita menginjil. Tetapi di situ kita bicara yang umum saja. Iya kan? Jangan sampai ngata-ngatain orang, sesat kamu segala macam. Enggak boleh, saudaraku. Enggak boleh. Sebab apabila itu diperhadapkan dengan kita, baru kita kasih komen, kasih komentar, kasih pendapat, kasih nasihat. Tetapi kalau kita tidak diminta itu, jangan, Bapak Ibu. Ya kan, kita bukan orang yang usil, bukan orang yang tidak ada kerjaan, yang mau tahu urusan orang. Itu membahayakan dirimu, ya kan, dan membahayakan diri orang lain. Makanya sifat yang kedua ini juga tidak boleh, sama bahayanya dengan sifat intimidasi. Sifat ini sangat berbahaya. Yang ketiga, sifat yang berbahaya adalah sifat iri hati. Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 16. Yakobus pasal 3 ayat 14, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Puji Tuhan. Jadi lihat, perhatikan orang yang punya sifat iri hati. Orang yang punya sifat iri hati, kecenderungannya mementingkan diri sendiri dan sombong. Nah, orang tersebut adalah sumber kekacauan. Kalau Bapak Ibu di lingkungan ada orang sifat seperti ini, jauhi. Sebab hatinya orang ini selalu jahat, selalu syirik, selalu mendengki, selalu, saudaraku, ingin jahatin orang. Jadi abnormal sebetulnya. Kan ada firman yang mengatakan begini, tertawalah di tengah orang tertawa, menangislah di tengah orang menangis. Orang yang iri hati tidak bisa seperti itu. Dia akan tertawa di tengah orang menangis. Dia senang melihat penderitaan orang lain. Bahkan dia sendiri yang menciptakan penderitaan tersebut bagi orang lain. Bisa dibayangkan betapa busuknya orang tersebut. Kalau itu diri kita, waduh Bapak Ibu, berbahaya. Makanya kita mesti buang sifat iri hati. Tidak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan, Bapak Ibu. Tidak ada rasa cukup. Tidak ada rasa cukup. Dan akhirnya menjadi musuh Tuhan. Sangat berbahaya. Nah, makanya di sini, saudaraku, ya kan, kita mesti selesaikan dengan baik. Dikerat itu sifat iri hati. Sebab, saudaraku, mereka sifat ini tidak peduli hinggap di orang-orang bagaimanalah, ya kan? Entah itu pendeta terkenal atau segala macam, punya sifat ini, ya itu mesti dibuang. Kalau Anda tidak menyadari sifat ini ada dan tidak dibuang, itu nilai kebodohan rohani. Itu yang membuat rohani kita jadi bodoh. Kita nggak percaya pemeliharaan Tuhan. Kita tidak percaya berkat-berkat Tuhan bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Saudaraku, rezeki atau berkat diatur oleh Tuhan sedemikian rupa. Orang yang punya sifat iri hati, Bapak Ibu, tidak bisa terima itu. Tetangganya beli mobil, udah mulai resah. Padahal beli mobil uang-uang mereka, uang-uang dia. Tetangga bangun rumah bagus, ya kan, resah. Ya kan, padahal rumah-rumah dia, uang-uang dia, bukan pakai uang kita. Nah, itu orang punya sifat iri hati, lucu sekali dan bodoh, Bapak. Pinter-pinter bodoh. Jadi lucu sekali orang-orang semacam ini dan akhirnya mencelakakan dirinya. Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang.
Saya baca ulang, Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Baca baik-baik ini Bapak Ibu. Jadi orang sifat iri hati, lama-kelamaan dia hatinya rusak. Iya kan? Dan akhirnya saudaraku tulang-tulangnya busuk dan akhirnya mati dalam kebusukan. Ini saudaraku benar-benar ada. Saya menyaksikan kawan saya waktu saya kerja sedemikian rupa. Itu orang punya sifat iri hati. Sampai-sampai saudaraku, dia iri hati kemana-mana. Ya, kemudian 15 tahun kemudian saya berjumpa dengan teman saya yang satu pabrik. Saya tanya si A, si B masih adakah, si C masih adakah, sampai ke nama tersebut. Oh, orang ini sudah meninggal pada ini. Meninggalnya kasihan. Tulangnya tinggal tulang belulang dan bau, busuk. Iya kan? Saya menangkap bahwa ternyata sifat iri hati tidak bagus. Saudaraku, saya beritahu Bapak Ibu, jangan sampai kita sedemikian rupa. Iya kan? Dan memang kondisinya waktu itu mereka dan saya belum Kristen. Tapi pada saat saya mendapatkan firman ini, benar apa kata firman yang saya sampaikan pada hari ini. Buang sifat iri hatimu. Ada damai sejahtera memelihara hidupmu. Yang terakhir, imitasi. Sifat imitasi juga sifat kepalsuan. Berbahaya Bapak Ibu. Yang Mazmur 24 ayat 1 sampai 6. Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Haleluya. Orang yang bisa naik ke gunung Tuhan adalah orang yang tidak bersumpah palsu. Orang yang tidak mempunyai imitasi Bapak Ibu. Tidak ada kepalsuan, yang ada adalah kesejatian. Karena di hadapan Tuhan, saudaraku, semua terbuka dan telanjang. Tidak ada yang mampu kita sembunyikan. Jadi, saudaraku, jangan punya sifat kepalsuan. Kalau saya boleh samakan dengan sifat kemunafikan. Di depan lain, di belakang lain. Saya heran Bapak Ibu, orang ada yang betah mempertahankan sifat tersebut. Padahal itu nilai kepalsuan Tuhan paling tidak suka Bapak Ibu. Yang tidak boleh naik ke gunung Tuhan. Yang tidak boleh naik dalam hadirat Tuhan. Yang tidak boleh berkenan di hadapan Tuhan. Makanya berhentilah mempunyai sifat imitasi Bapak Ibu. Kepalsuan-kepalsuan saudaraku. Sifat-sifat lip service yang hanya memunculkan nilai-nilai kepalsuan-kepalsuan yang menajiskan dirinya. Yang pada akhirnya Bapak Ibu mereka hidup dalam kesengsaraan bisa selama-lamanya. Makanya di sini kita perlu hati-hati saudaraku. Saya bacakan yang terakhir di 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2 mengenai nilai-nilai palsu ini. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 4. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu di hukuman Allah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Itu akibat, saudaraku, nilai kepalsuan. Kalau kita bicara, apalagi sebagai hamba Tuhan,
kemudian berbohong, itu kepalsuan, itu kamu nabi palsu. Apalagi menyimpang dari kebenaran Tuhan, itu jelas nabi palsu. Memutarbalikkan fakta-fakta yang benar menjadi tidak benar, yang tidak benar menjadi benar, itu nabi palsu. Itu sudah lama tersedia hukuman bagi mereka. Nah, sifat ini Bapak Ibu adalah sangat berbahaya bagi kelanjutan hidup kita di alam kekekalan. Makanya jangan ada sifat imitasi. Kita Injil yang terbuka. Iya kan saudaraku? Injil yang terbuka. Jangan menyibukkan diri dengan imitasimu. Sebab orang punya sifat imitasi pandai mengarang-arang cerita Bapak Ibu. Pandai berbuat nilai kepalsuan. Ada istilah kan, musang berbulu domba atau musang berbulu ayam. Itu satu nilai sifat yang sangat amat buruk. Buang jauh-jauh dalam kehidupanmu sifat-sifat tersebut. Ada amin Bapak Ibu. Hari ini kita mendapatkan nilai yang berharga mengenai sifat-sifat yang berbahaya di dalam diri kita jika ada. Jika tidak ada, kita boleh tenang, sejahtera, sentosa selama-lamanya. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah namamu Allah Bapa yang kekal, yang kami sembah, yang kami puja di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah diajarkan mengenai sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang berbahaya bagi diri kami maupun bagi orang lain. Dan hal itu kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Karena hamba percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu mengubahkan kami, membentuk kami seturut kehendak-Mu, sehingga hidup kami selalu mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua menjemput kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.